Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti. Urusan vaksin udah yang kedua, Dok. Alhamdulillah sudah Pak Ustadz. Untuk yang di RSCM semua tenaga kesehatan insya Allah sudah selesai vaksin yang kedua. Para guru-guru senior yang usia di atas 60 tahun juga sudah mulai jalan vaksin pertama. Ada sebagian yang sudah kedua juga selesai. Ya, semoga ini menjadi suatu usaha sebab ya Pak Ustadz untuk menjaga kesehatan para tenaga kesehatan Pak Ustadz. Insya Allah, Dok. Yassarallahul umur. Ya, Dokter Suskan. Assalamualaikum Dokter Suskan. Waalaikumsalam. Boleh dimulai Dokter Dani? Ya. Pas jam 1 boleh dimulai. Baik Pak. Baik, sebentar ya saya live ke YouTube dulu. Yep. Sebentar. Sedikit lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas kesehatan, rahmat, hidayah dan taufiknya kita semua bisa berkumpul melalui kajian virtual di Zoom pada siang hari ini, yang dimana pada siang hari ini sudah ada di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA. Ya, sebelum kita memulai kajian pada hari ini, seperti biasa kami mohon dari Kepala Departemen, sekarang sudah ganti ya, Kepala Kelompok Staf Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan FKUI RSCM, Dr. Suskan Jusat, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan untuk membuka acara ini. Kepada Dr. Suskan, kami persilakan. Terima kasih Dr. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama pada kajian ilmiah Departemen Obgyn. Kalau saya sebenarnya Departemen Obgyn karena dari FKUI itu Departemen Obgyn, kalau RSCM baru SMF Obgyn. Kita ucapkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita berharap pada semua keluarganya maupun sahabat dan umatnya sampai akhir zaman selalu yang beristiqomah kepada beliau. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah
yang dengan tidak henti-hentinya selalu memberikan acara untuk Departemen Objin setiap bulan. Dan saya berharap juga nanti alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberi umur sampai memasuki bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan saya berharap sama Dr. Dani, Dr. Rian untuk ke Dr. Ustadz Syafiq supaya tiap Kamis, tiap Minggu itu acara untuk Departemen Objin setiap minggunya di bulan Ramadan dengan Ustadz Syafiq. Mudah-mudahan Ustadz Syafiq bisa menerimanya. Dari saya permintaan saya ini Ustadz Syafiq mudah-mudahan. Yassarallahul umur. Karena biar bagaimanapun kita akan memberikan di bulan Ramadan itu ilmu yang bertahap dari minggu pertama, minggu kedua, minggu sampai minggu keempat. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan Ustadz Syafiq. Dan saya berharap juga pada semua peserta yang hadir, profesor, dokter, maupun teman-teman sejawat yang lain dan teman-teman para nakes semua, baik dari RSCM maupun dari rumah sakit yang lain, ya mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat karena ilmu sehari-hari yang kita lakukan itu sholat. Mudah-mudahan bisa menambah kita karena sholat ini yang akan dihisab lebih dulu. Mudah-mudahan ini yang membawa kita ke surga jannah. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya pada Ustadz Syafiq dan pada semua peserta lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suskan atas sambutannya. Ya, pada kesempatan pada hari ini, insya Allah pada hari Kamis 27 Rajab 1442 Hijriah atau pas bertepatan dengan 11 Maret 2021, Ustadz Syafiq akan membawakan kajian yang berjudul Perintah Sholat dalam Peristiwa Isra Mi'raj. Sebelumnya, saya izin menyampaikan terlebih dahulu buat para jamaah sekalian, adab selama kajian online ini. Yang pertama, marilah kita meluruskan niat kita selama kajian untuk menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita dalam memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, ikatlah ilmu yang disampaikan dengan tulisan atau catatan. Yang ketiga, menyiapkan Al-Qur'an dan terjemahannya untuk dibaca dan dipahami selama kajian berlangsung. Yang keempat, para peserta diharapkan memute audio selama Ustadz menyampaikan materi. Yang kelima, bagi para ummahat untuk menonaktifkan videonya. Yang keenam, menyampaikan pertanyaan secara langsung, nanti boleh dengan raise hand ketika sesi tanya jawab atau menulis pertanyaan di kolom chat sejak jam 13.45. Kemudian bagi para jamaah yang ingin menyampaikan sedekah terbaiknya untuk kajian ini, dapat menyalurkan infaknya ke Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0189473903 atas nama Rian Hari Kurniawan. Dan bila sudah melakukan transfer, mohon konfirmasi ke Ibu Santi Meliana di nomor 081517768440. Demikian informasi yang saya ingin sampaikan sebelum kajian ini dimulai. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada Ustadz Syafiq, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk utusan Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya para dokter ya, para profesor, para dokter, para nakes, merupakan karunia Allah yang besar tatkala kita masih hidup sampai hari ini. Yang beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tapi kita nggak pernah tahu dalam menit-menit ke depan, hari-hari ke depan, apakah kita masih bisa menghirup udara segar dan menikmati bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Maka berdoalah, memohon kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kepada kami bulan Ramadan. Dan ketika masuk awal bulan Sya'ban, ingat doa tatkala melihat bulan sabit. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, permohonan, permintaan kepada Sang Pencipta sebagai bukti kita ini butuh sama Allah. Tanpa bantuan Allah,
maka kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tatkala melihat bulan sabit di setiap awal bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan awal bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dan mengingatkan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan manusia. Tinggal 3 hari lagi. Itu bulan yang dilalaikan sama manusia. Di bulan itu diangkat amalan hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Dan beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, aku ingin amalanku diangkat itu dalam kondisi berpuasa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Sya'ban banyak sekali berpuasa. Hampir full beliau puasa di bulan Sya'ban. Semoga itu menjadi persiapan kita untuk masuk ke bulan Ramadan. Ahibati fillah. Bicara Isra Mi'raj, Allah Jalla Jalaluh menjadikan peristiwa ini peristiwa yang besar, di mana setelah lebih 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, didampingi oleh pamannya, ya, yang kemudian pamannya meninggal dunia. Walaupun pamannya mati dalam kondisi non-muslim. Didampingi oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi setelah tahun 10 kenabian, istrinya meninggal dunia. Pamannya meninggal dunia. Gangguan, tindasan dari orang-orang musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wasallam semakin menjadi-jadi. Yang sebelumnya mereka tidak lakukan, mereka lakukan. Bahkan kita tahu bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju ke Taif. Di Taif pun beliau mendapatkan respon yang kurang bagus, di mana Rasulullah SAW dilemparin dengan batu sampai berdarah-darah kaki Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau balik ke kota Mekah. Lalu Allah berikan sebuah anugerah buat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Isra dan Mi'raj. Berkaitan dengan Isra ini, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat pertama. Apa kata Allah? Nah, tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Allah Jalla Jalaluh memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Yang kita tahu Masjidil Aqsa lokasinya berada di Urshalim, di Al-Quds, di Syam sana, buminya para nabi. Allah hendak menunjukkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tanda-tanda kebesarannya, dan beliau pun telah melihatnya. Ahibati fillah, bicara salat
yang disyariatkan pada malam Isra dan Mi'raj. Sejatinya sholat ini adalah kewajiban, perintah yang sudah ditetapkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Para nabi itu udah sholat. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa kata Allah? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Beliau menyuruh keluarganya untuk sholat. Itu Nabi Ismail. Nabi Isa, wa awsani bis-salati waz-zakah. Allah memerintahkan kepada aku agar aku melaksanakan sholat dan membayar zakat. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan dari anak keturunanku. Jadi syariat sholat ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW dan sebelum Isra Mi'raj. Di mana disebutkan di dalam firman Allah di surat Ghafir ayat 55. Apa kata Allah di surat Ghafir ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Barakallahu fikum. Di sini para ulama tafsir menyebutkan bahwa perintah bertasbih sebelum terbenamnya matahari dan di awal pagi itu adalah sholat yang disyariatkan sebelum Isra Mi'raj. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Di mana ayat ini diturunkan di kota Mekah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan pula, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya nggak ada sholat yang diwajibkan sebelum Isra Mi'raj kecuali sholat malam. Kalau tadi ada sholat pagi dan petang, itu 2 rakaat, Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya diriwayatkan Nabi SAW dengan sanad yang sahih diwajibkan untuk sholat malam. Bagaimana ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia mengatakan fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla iftarada qiyamal lail fi awwali hadhihi surah. Allah mewajibkan salat malam di awal surat ini, yakni surat Al-Muzammil yang bentar lagi kita akan baca. Di awal surat Al-Muzammil ini, faqama nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulan. Nabiullah itu melaksanakan salat malam bersama para sahabatnya hampir 1 tahun kira-kira. Sejak turunnya firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sejak turunnya ayat itu, mereka sholat di malam hari sampai telapak kaki mereka membengkak. Wa amsakallahu azza wa jal khatimataha. Penutup surat ini ditahan sama Allah selama 12 bulan. Thumma anzalallahu azza wa jal at-takhfif fi akhir hadhihi surah. Akhirnya Allah berikan keringanan di akhir surat Al-Muzammil, di mana salat malam yang awalnya wajib hukumnya jadi sunnah. Ingat, ini sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Tapi mungkin kita bisa baca awal surat Al-Muzammil ini. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil
Qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Barakallahu fikum. Nah, artinya Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. barakallahu fikum. Nah, ini perintah yang menunjukkan sebuah kewajiban. Tapi akhirnya setelah 12 bulan, Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah menurunkan akhir dari surat Al-Muzammil ini, yang di situ Allah memberikan keringanan yang awalnya wajib dijadikan sunnah. Taib, berbicara tentang salat yang 5 waktu ini, Ustaz. Yang kita tahu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Gimana ceritanya? Ini bermuasal dari kisah Isra Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Kenapa kita melihat sebagian umat Islam itu sibuk mengadakan acara pada malam 27 Rajab di setiap tahunnya? Ya, tidak semua umat Islam ya. Apakah memang terjadinya Isra Mi'raj itu di malam 27 Rajab? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena memang tidak ada ibadah khusus yang dilakukan pada malam Isra Mi'raj. Yang ada adalah hasil dari Isra Mi'raj. Jadi bukan tanggal Isra Mi'rajnya yang penting, tapi kandungan dari peristiwa Isra Mi'raj itulah yang dipentingkan. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kejadian Isra Mi'raj itu setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah di bulan Safar sampai Madinah bulan Rabiul Awal. Berarti kalau setahun sebelumnya peristiwanya di bulan Safar, atau ada yang mengatakan bulan Muharram. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan ijma, bahwasanya kesepakatan kejadiannya setahun sebelum hijrah Nabi SAW. Ada yang berpendapat 5 tahun sebelumnya. Ini tahunnya ya, belum bicara bulannya. Adapun berkaitan dengan bulannya, Ibnul Athir dan sebagian ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi yang bermadhab Syafi'i mengatakan peristiwa itu pada Rabiul Awal. Karena tadi setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Berarti pada bulan Rabiul Awal. Qala An-Nawawi lailata 27, pada malam 27, bukan Rajab, Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Wa qila Ramadan, ada yang berpendapat di bulan Ramadan. Wa qila Sya'ban, dan ada yang berpendapat Isra Mi'raj itu di bulan Sya'ban. Kenapa jemaah? Kok sampai peristiwa yang begitu besarnya, tanggal kejadiannya itu tidak tercatat? Karena memang yang dicatat itu sholat 5 waktu. Orang yang hendak mengenang Isra Mi'raj, dia menjaga sholat 5 waktu. Itu pesannya. Karena umat Islam ini bukan umat yang sibuk dengan peringatan. Peringatan hari ini, peringatan hari ini, peringatan hari ini. Bukan. Kita bukan umat peringatan dan perayaan. Tapi kita umat yang diperintahkan untuk beramal
dan beramal. Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Sehingga perselisihan yang terjadi di antara para ulama tentang tanggal Isra Mi'raj itu tidak berdampak apa-apa sebenarnya kepada ibadah seorang muslim. Karena memang pada malam kejadian itu tidak ada ibadah khusus, yang ada perintah khusus yang dilaksanakan sepanjang tahun, sepanjang hari, sehari 5 kali. Kewajiban sholat ini bukan kewajiban yang biasa. Karena buktinya Allah meminta Jibril untuk membawa Nabi SAW menuju ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Abu Dzar bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj ini pada malam itu. Kapan? Wallahu a'lam. Furija an saqfi baiti. Nabi cerita pada malam itu atap di rumahku itu terbuka. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah hendak tunjukkan kepada Nabi SAW. Fanazala Jibril. Jibril turun. Kemudian dadaku dibelah. Ingat Nabi SAW pernah dibelah dadanya ketika beliau masih balita. Dan ini pembelahan yang kedua sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Dibelah dadanya, kemudian jantungnya dicuci dengan air zam-zam, lalu diletakkan wadah dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman, kemudian ditumpahkan ke dadanya Nabi SAW. Kemudian ditutup kembali itu jantung, dadanya ditutup. Setelah itu didatangkan burak, kendaraan. Nabi melakukan Isra itu dengan naik burak. Burak ini binatang yang indah. Warnanya putih. Dia lebih besar daripada himar, keledai, lebih kecil daripada bighal. Bighal ini campuran kuda sama keledai. Artinya kendaraan itu nyaman dinaikin. Tidak tinggi yang orang harus loncat. Tapi tidak rendah yang orang harus terseret kakinya ketika menaiki. Dikatakan warnanya putih. Ini tunggangannya para nabi. Subhanallah. Indah rupanya. Tapi tatkala Nabi SAW menaikinya, burak ini agak susah mau dinaikkan. Maka Jibril menghardiknya mengatakan, apa engkau nggak tahu bahwa tidak ada manusia yang lebih baik yang pernah menaikimu daripada Muhammad SAW? Burak itu diam dan berkeringat, jemaah. Karena dia dinaiki oleh manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hati-hati dengan karangan yang tidak bersandar, mengatakan burak itu berwajah wanita. Enggak, dikatakan indah itu tatkala binatang dikatakan indah bukan berarti wajahnya wanita. Indah binatang itu, rupanya indah. Dan binatang itu cepat. Di mana kecepatan dia itu, dia meletakkan kakinya di ujung mata dia memandang. Jarak antara Mekah dan Madinah kalau naik onta itu 1 bulan. Afwan, antara Mekah dan Masjidil Aqsa itu 1 bulan. Burak ini bagaimana kecepatan dia? Tahu-tahu dia sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Di situ Nabi SAW menambatkan buraknya ini. Di tempat para nabi menambatkan kendaraan mereka. Ingat, Masjidil Aqsa ini buminya para nabi.
semua anak keturunan Nabi Ibrahim adanya di Syam sana, kecuali yang dari Ismail ada di Mekah. Selesai ditambatkan, disebutkan bahwa Nabi SAW kehausan. Akhirnya didatangkan kepada Nabi SAW susu dan khamr untuk diminum sama Nabi SAW. Ada susu, ada khamr. Loh, kok disuguhkan khamr? Khamr belum diharamkan. Khamr diharamkan ketika sudah sampai kota Madinah. Ini masih di Mekah peristiwa ini. Para sahabat minum khamr, nggak ada masalah. Karena memang ada tahapan pengharaman khamr. Tapi Nabi SAW memilih susu. Lalu Jibril mengatakan, asabtal fitrah. Engkau menepati fitrah. Artinya, kalau engkau memilih khamr, maka umatmu nantinya akan terjebak dalam dosa-dosa dan kesesatan. Tapi Nabi memilih minum susu yang merupakan fitrah, yang putih, yang insya Allah umatnya akan mengikuti Nabi SAW menuju ke surganya. Ahibati fillah, diriwayatkan bahwa Nabi sholat di sana dengan para nabi. Udah sholat berarti. Kemudian beliau berangkat ke menuju ke langit. Mi'raj itu alat untuk naik. Isra jelas alat yang digunakan adalah buraq. Adapun Mi'raj tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan dengan apa beliau naik. Ada yang mengatakan naiknya Nabi mungkin seperti lift menuju ke langit. Sampai ke langit dunia. Yang kita lihat ada bintang-bintang yang menghiasinya. Jibril alaihissalam meminta izin untuk masuk. Maka ditanya, man hadha? Jibril, kata Jibril. Man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ursila ilaih. Dia sudah diangkat jadi nabi. Qala na'am. Iya. Qila marhaban wala ni'mal maji'u ja. Dikatakan selamat datang katanya. Ini kedatangan yang paling indah dari orang yang paling mulia yang datang. Ini pertama kalinya langit itu dibuka buat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang paling indah. Nabi-nabi yang lainnya udah berada di atas sana. Baik yang dengan ruhnya dan jasadnya seperti Nabi Isa alaihissalam, atau yang dengan ruhnya saja. Fa'ataitu ala Adam. Di langit pertama, Nabi kita alaihissalam berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Adam mengatakan, marhaban bika min ibnin wa nabi. Selamat datang dengan engkau, katanya, seorang putra dan seorang nabi. Kemudian Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang lainnya. Di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Di langit keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ini kebesaran Allah. Allah katakan, linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran kami. Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Yang disebut sama Nabi SAW ketika Jibril memberitahu. Nabi bertanya, ma hadha Jibril? Apa ini Jibril? Hadzal Baitul Ma'mur. Ini bait makmur. Makmur itu yang rame. Bahasa Indonesia kan udah jadi makmur, udah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Makmur, yang rame, yang banyak orangnya, yang sejahtera. Lalu Jibril mengatakan, hadzal baitul ma'mur
yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malak. Tiap hari masuk ke rumah ini 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihim. Kalau 70.000 ini masuk, dia itu nggak akan dapat giliran masuk lagi sampai kiamat. Hari esok itu 70.000 malaikat baru. Lusa 70.000 malaikat baru. Sejak penciptaannya sampai hari kiamat seperti itu. Ini menunjukkan kebesaran Allah, berapa jumlah malaikat. Ahibati fillah. Kemudian Nabi melihat Sidratul Muntaha. Sidr ini pohon bidara. Yang besar-besar, jamaah. Ini ujung pohon yang ada di langit. Pohon sidr. Daunnya itu dikatakan seperti telinganya gajah. Buahnya itu besar-besar buahnya. Dan nanti warnanya berubah-ubah. Ya, Nabi telah melihat hal itu. Semoga Allah menyampaikan kita untuk melihatnya kelak pada hari kiamat. Ketika Allah memasukkan kita ke surganya. Jamaah rahimakumullah, kemudian Allah mewajibkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam salat. Berapa waktu? 50 waktu. Terjadi dialog antara Allah dengan Nabi SAW. Perintah puasa, Allah memerintahkan Jibril membawa ayatnya kepada Muhammad SAW di bumi. Tapi untuk salat, Jibril diminta membawa Nabi Muhammad SAW menuju ke Sidratul Muntaha. Dan Nabi Muhammad SAW melihat Jibril ketika Nabi menuju ke tempat yang Jibril udah nggak bisa lagi. Nabi berada di puncak tempat yang tertinggi, di mana beliau disebutkan mendengar suara pena menulis takdir itu, jemaah. Dan Jibril pada saat itu Nabi mengatakan, aku melihat Jibril di antara malaikat-malaikat pada malam itu kalhilsil bali min khasyatillah, seperti kulit yang sudah usang dari takutnya sama Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan thumma furidat alayya khamsuna salat. Diwajibkan atas aku 50 waktu sholat. Ingat, bukan 50 rakaat. 50 waktu sholat. Nabi menerima. Beliau turun. Fa'akbaltu hatta ji'tu Musa. Di langit ke-6, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa bertanya, ma sona'ta? Dapat perintah apa engkau? Qala furidat alayya khamsuna salat. Diwajibkan atas aku 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, ana a'lamu bin nasi minka. Aku lebih ngerti tentang orang-orang daripada engkau. Karena lebih dulu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lebih lama. Lebih pengalaman. Alajtu Bani Israel asyaddal mu'alaja. Aduh, aku ngurusin Bani Israel itu berat sekali. Wa inna ummataka la tutik. Umatmu gak akan mampu untuk 50 waktu sholat itu. Ini tanda cintanya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda kasih sayangnya beliau. Maka Nabi Musa menyarankan, engkau baliklah. Mintalah keringanan. Lalu balik. Jadi 40. Kemudian ketemu Nabi Musa SAW. Balik lagi. Jadi 30. Kemudian jadi 20. Balak-balik nih. Kemudian jadi 10. Faja'ala ashran. Ketika udah 10, Nabi menjumpai Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kata Nabi Musa, aduh, gak mampu umat. Faja'alaha khamsa. Lalu dijadikan 5. Turun lagi Nabi. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa tanya, jadi berapa?
Jadi 5 waktu. Nabi Musa ngomong lagi, aduh masih berat, gak mampu umatmu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Salam tu bi khair. Udah aku nerima dengan baik. Malu Nabi Muhammad SAW. Bolak-balik. Sudah aku terima kata dia. Fanudiya. Lalu ada yang menyeru mengatakan, inni qad ambaitu faraidati. Wa khaffaftu an ibadi. Wa ajzil hasana ashra. Perintah itu sudah aku tetapkan. Dan aku telah memberikan keringanan kepada hamba-hambaku. Dan aku akan memberikan balasan 10 kali lipat. Jadi 5 yang dilaksanakan, yang dicatat 50 sebenarnya. Hadis rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kita melihat jamaah keringanan yang Allah berikan. Bayangin kalau sholat itu 50 waktu. 5 waktu aja banyak yang gak sholat. Banyak yang telat sholatnya. Gimana kalau sholatnya 50 waktu? Dokter nih gak sempet operasi pasien. Gak sempet ngurusin pasien. Kalau 48 waktu, anggap 48 waktu. Kita punya waktu 24 jam. Berarti tiap setengah jam sholat. Tiap setengah jam azan. Bayangin jam. Baru turun dari masjid sampai rumah. Hayya ala sholat. Sholat lagi. Sampai masjid, pulang mau makan. Hayya ala sholat. Benar-benar Allah memahami hambanya. Dan Allah memberikan keringanan. Setelah turun Nabi SAW dari langit ya ke Masjidil Aqsa, lalu menuju ke Masjidil Haram. Sampai ke Masjidil Haram. Beliau di pagi harinya cerita hal itu. Orang-orang pada mengingkari. Dan mereka menjumpai Abu Bakar. Mengatakan mereka punya bahan. Karena setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, ada yang gak percaya. Ada yang tidak percaya. Orang kafir yang memang gak percaya mereka sama Al-Quranul Karim. Tapi ada orang Islam yang ragu. Karena secara akal kok nggak mampu kayaknya. Mereka mengetahui dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan. Ini Nabi nggak sampai semalam udah balik lagi. Ini kalau cerita Isra-nya doang ya, belum Mi'rajnya. Maka akhirnya orang-orang mendatangi Nabi Muhammad, mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Bakar, kau percaya tuh kawanmu tuh baru ngarang cerita tuh. Katanya dia datang dari Masjidil Aqsa. Sadaq. Kata Abu Bakar, la in qala dzalika laqad sadaq. Kalau benar dia menyampaikan hal itu, berarti itu benar telah terjadi. Apa kata orang-orang? Awatu saddiquhu? Gimana kau bisa percaya sama dia? Annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis. Dia berangkat tadi malam ke Baitul Maqdis. Subuhnya sudah ada di sini. Qala na'am. Kata Abu Bakar, nah. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalik. Aku percaya kepada dia kalau dia mengatakan yang lebih jauh dari itu. Cuma Baitul Maqdis. Bukankah Abu Bakar percaya dengan turunnya wahyu dari langit yang turun pagi dan petang? Jamaah rahimakumullah, maka sejak itu sholat ini menjadi rukun Islam. Sholat yang 5 waktu menjadi rukun Islam. Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW waktu-waktunya. Dikatakan sholat pertama yang dilakukan Nabi SAW di Mekah itu sholat zuhur. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Jibril ngasih tahu waktunya kepada Nabi SAW. Karena kan 5 waktu, kapan dilaksanakan? Di Al-Quran nggak disebutin secara detail. Ada penyebutan secara global. Aqimis salata liduluqi syamsi ila ghasaqil lail. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Maka Jibril memberitahu waktu-waktu salat itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 103
tentang kewajiban sholat ini dengan waktu-waktunya. Barakallahu fiik. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ahibati fillah, ini bagi orang-orang yang beriman. Kita beriman nggak? Maka setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Jibril datang sholat bersama Nabi SAW. Jadi imam. Ini ceritanya Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ammani Jibril alaihissalam indal bait marratain. Jibril mengimamiku di Mekah tuh di Baitullah 2 kali. Fasalla biyad zuhur. Yang pertama dia salat zuhur. Hina zalatis syams, ketika matahari tergelincir. Nggak pakai jam jemaah. Belum ada jam, yang ada jam matahari. Wa kanat qadra syiraq. Ya, udah tergelincir sedikit, seperti tali sandal mungkin ya, maksudnya seperti itu. Pokoknya ketika matahari udah tergelincir sedikit dari awal di tengah, kemudian sedikit dia tergelincir, maka masuk waktu zuhur. Itu sholat zuhur Nabi SAW. Wa shalla biyal asr. Lalu Jibril datang lagi sholat asar. Hina kana dhilluhu mithlah. Ketika bayangan matahari itu seperti wujud aslinya. Wujud benda aslinya. Wa shalla bi, yakni al-maghrib hina aftara sha'im. Kemudian dia salat maghrib ketika waktu berbukanya orang yang puasa. Wa shalla bi al-isya hina ghaba syafaq. Dan dia salat isya mengimamiku ketika mega-mega merah telah hilang. Wa shalla bi al-fajr hina hurima at-ta'am wasyarab 'ala sha'im. Kemudian besoknya dia sholat subuh jadi imam ketika waktu sahur sudah habis. Itu ketika fajar terbit. Falamma kana al-ghad, keesokan harinya datang lagi. Shalla biyadh dhuhr hina kana dhilluhu mithlah. Dia sholat zuhur ketika bayangan itu sama. Yang kemarin ketika matahari tergelincir, hari keduanya sholat zuhurnya ketika bayangan benda itu sama. Wa shalla biyal asr hina kana dhilluhu mithlih. Dan dia salat asar ketika bayangan itu udah double, 2 kali lipat dari wujud aslinya. Wa shalla biyal maghrib hina aftara sha'im. Dan dia salat maghrib tetap ketika waktunya berbuka seperti kemarin. Waktu berbuka orang puasa. Wa shalla biyal isya ila thuluthil lail. Dan dia salat isya di hari keduanya itu ketika masuk sepertiga malam. Wa shalla biyal fajr fa asfar. Dan besoknya salat subuhnya itu udah mulai terang. Kalau kemarin masih gelap ketika fajar terbit, kalau ini udah mulai agak terang, tapi belum terbit matahari. Kemudian dia menoleh kepadaku mengatakan, "Ya Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qablik." Ini waktu salatnya para nabi sebelum. Jadi nabi-nabi ternyata salatnya seperti ini. Ini waktu salatnya para nabi. Wal waktu ma baina hadainil waqtain. Waktu salat yang 5 waktu itu di antara 2 waktu tadi. Kalau subuh di antara fajar sama terbitnya matahari. Ketika udah mulai terang tuh matahari. Jadi di antara itu waktu salat subuh, waktu zuhur ya antara tergelincirnya matahari sampai bayangan benda itu seperti wujud aslinya. Waktu asar sampai bayangan segala sesuatu seperti 2 kali lipat dari wujud aslinya. Ahibati fillah, berkaitan dengan perintah sholat ini, begitu banyaknya di dalam Al-Quranul Karim. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk sholat. Wa aqimus sholat, wa atuz zakah. Nggak main-main, sholat ini tiangnya agama.
Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatain, iqamis salat, ita'iz zakah, saum Ramadan, haji. Dan berkaitan dengan salat secara khusus, para sahabat Nabi tidak melihat meninggalkan satu amalan yang pelakunya itu kafir seperti yang meninggalkan salat. Rasulullah SAW mengatakan, inna bainar rajuli wa bainal kufri awish syirki tarkas salat. Antara manusia dengan kekafiran atau kesyirikan itu meninggalkan salat. Hadis rawahu Muslim. Terus Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat. Perjanjian kita sama mereka ini urusan salat nih. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang keislaman orang yang meninggalkan sholat. Yang sama sekali nggak sholat. Kalau dia meninggalkan sholat karena nggak percaya bahwa sholat itu wajib, maka dia kafir. Dia mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka para ulama berbeda pendapat tentang keislaman orang ini. Apakah kalau dia mati, dia muslim, sehingga kita mandikan, lalu kita kafani, lalu kita sholatin, kemudian kita kuburkan di kuburan umat Islam? Atau kalau dia mati, kita bikinkan jurang, kita kuburkan seperti menguburkan hewan ternak? Maka ada khilaf di antara para ulama. Ini menunjukkan beratnya perintah sholat ini. Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, bagaimana pesan beliau kepada para sahabatnya? As-salah, as-salah, salat, salat. Beliau mewasiatkan agar umat menjaga salatnya. Ketika beliau sakit, beliau bertanya, as-salan nas, orang udah salat belum? Beliau bertanya. Padahal beliau sakit. Maka di sini buat para dokter, buat para nakes, berkaitan dengan mereka yang ngurusin orang-orang sakit. Nabi sakit ingat sholat. Dan mengingatkan orang sholat. Beliau sakit, beliau ingat sholat. Dan mengingatkan para sahabat untuk sholat. Bagaimana kondisi para dokter, para nakes ketika mendapatin pasien yang sakit gak sholat? Seharusnya mengingatkan mereka. Awal yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud serta Nasai, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salah. Yang pertama bakal dihisab pada hari kiamat itu adalah sholatnya hamba. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya benar, orang ini beruntung. Semuanya baik dan dia sukses. Tapi kalau sholatnya rusak, maka dia akan merugi dan merana. Dan kalau kita lihat, subhanallah, yang Allah berikan kepada kita, itu lebih banyak daripada apa yang Allah pinta sama kita. Coba bayangin. Orang kerja dari pagi, dokter nih, kalau mungkin dia ada jam kerja jadi jam 8 sampai jam 2, berapa jam dia bekerja? Dan dia bekerja semuanya dengan fasilitas siapa? Mungkin dari fasilitas rumah sakit. Dia pakai ruangan rumah sakit ya. Kemudian dia pakai alat rumah sakit. Gedungnya rumah sakit, AC-nya rumah sakit, listriknya rumah sakit. Iya. Tapi pernahkah bertanya? Tangan, kaki, kepala, telinga, mata, lisan yang dipakai itu fasilitas dari siapa? Dari rumah sakit. Dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah nggak minta banyak, 5 waktu. Fadl kerja. Yang ngasih rezeki juga Allah. Tapi tatkala diwajibkan sholat, adzan dikumandangkan, orang tuh hendaklah sadar gitu loh. Ini fasilitas yang aku pakai buat kerja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan hendaknya perusahaan, kantor itu juga faham bahwa yang dipakai dari karyawan itu fasilitas Allah, bukan fasilitas dari perusahaan. Kalau itu karyawan nggak punya mata, mungkinkah akan diterima kerja di tempatmu? Nggak akan diterima. Kalau dia nggak punya akal, mungkinkah diterima di tempat kerjamu? Nggak akan diterima. Siapa yang memberikan akal kepada mereka? Siapa yang memberikan hati, perasaan kepada mereka? Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah memerintahkan 5 waktu. Sebagian orang bisa beraktivitas berjam-jam. Pemain bola 1 jam main bola, nggak capek. 45 kali 2 kali istirahat bentar, main bola lagi. Masa ke masjid yang dekat rumahnya ketika mendengarkan azan ya, khususnya ketika pandemi sudah nggak ada, dia nggak bisa datang ke sana. Ahibati fillah, orang yang meninggalkan sholat, yang mungkin dia berpikir, insya Allah Ustaz nanti anak akan tobat, ada rencana untuk memperbaiki diri. Yang ditakutkan engkau mati su'ul khatimah. Karena Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Taha ayat 124. Di surat Taha ayat 124 apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang meninggalkan sholat, maka Allah akan berikan kehidupan yang sengsara buat dia. Walaupun dia hidup bergelimang harta, tahta, wanita, dia tetap sesuai perintah Allah. Waman a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, sedangkan salat ini kata Allah, aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku, dan engkau enggak mau ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan kewajiban yang sangat ringan kalau dibandingkan dengan pekerjaan. Bandingkan sholat yang 5 waktu dengan pekerjaan kita dari kantor kita. Tapi kalau ada orang yang tetap berpaling dari peringatan Allah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan himpun di padang mahsyar dalam kondisi buta. Penghuni neraka Sakor ketika ditanya, ma salakakum fi Sakor? Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Dan buat para orang tua, bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada sholat kepada anak-anak kita, hendaklah dimulai dari usia dini. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salah li sab'in. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Kalau sekarang anak 7 tahun masuk SD, di masa Nabi SAW anak 7 tahun itu sudah sholat. Terus diajarin sholat. Kalau umur 10 tahun nggak mau sholat, baru dipukul. Karena memang sholat ini, ya kelihatannya kan cuma 5 waktu. Tapi dia itu berat pelaksanaannya, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Bagaimana engkau sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah tuh menjawab ucapanmu. Ketika engkau ruku, engkau mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar ucapanmu. Bagaimana gerakan sholat menunjukkan ketundukan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka laksanakan sholat yang 5 waktu. Ini yang wajib. Sedangkan masih ada sholat-sholat sunnah yang lainnya untuk melunasi penyewaan anggota tubuh kita. Sebagaimana pernah kita bahas bahwasanya tubuh manusia itu ada 360 sendi,
di mana harus disodakoin, bayarnya itu dengan 2 rakaat sholat duha mencukupi semuanya. Harus disodakoin semua sendi-sendi tubuh kita. Setelah melaksanakan sholat yang wajib, hendaklah kita memperbanyak sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair. Ya, jazakallah khairan Ustadz Syafiq atas ilmu yang disampaikan. Sangat luas sekali ilmunya Pak Ustadz ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah dan juga ada yang raise hand. Saya akan mencoba untuk membacakan pertanyaan terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Nanti saya akan mengutamakan pertanyaan yang terkait dengan materi kajian hari ini dulu ya. Yang pertama ada yang menanyakan, Ustadz Afwan, Ana ingin bertanya, sebagai admin medsos beberapa organisasi, bagaimana hukumnya memasang medsos selamat memperingati Isra Miraj pada tanggal 27 Rajab? Jazakumullah khairan katsiran Ustadz dan admin of Jin Mengaji. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Tadi disampaikan bahwasanya umat Islam itu bukan umat peringatan, tapi umat yang beramal dan bekerja. Sehingga kalau kita mau bicara peringatan Isra Mi'raj, akan ada berapa kali peringatan dalam setahun. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Sya'ban, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat yang terjadi di masa Nabi SAW selama Nabi di kota Mekah, setelah turunnya perintah itu, Nabi tidak melakukan peringatan Isra Mi'raj, tapi yang dilakukan sholat yang 5 waktu itu. Ketika beliau sampai kota Madinah, tahun itu berputar, akan melewatin hari Isra Mi'raj. Tahun kedua seperti itu, ketiga, keempat, kelima, keenam, dilanjutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak ada peringatan Isra Mi'raj. Yang ada perintah mendirikan sholat. Bagaimana mengajak umat Islam untuk sholat. Bukan hanya Isra Mi'raj. Karena kadangkala orang yang memperingati Isra Mi'raj, yang datang dalam acara Isra Mi'raj, kadangkala nggak sholat. Nggak sholat dia. Hanya mengikuti acara. Maka agar umat Islam semakin baik, hendaklah menjadikan Isra Mi'raj itu pesannya yang kita ambil, yaitu sholat. Sehingga ana rasa mungkin buat admin yang perlu diingatkan itu bukan Isra Mi'rajnya, tapi kewajiban sholatnya. Karena memang banyak mungkin yang berpendapat di bulan Rajab, yang perlu diingatkan itu bukan memperingati harinya, tapi mengingat sholatnya. Diingatkan kembali, sampaikan hadis-hadis ancaman orang yang meninggalkan sholat ya, perintah-perintah Allah tentang sholat. Jadi itu mungkin yang lebih tepat buat para admin di medsos adalah mengajak umat Islam untuk terus menjaga sholat, bukan hanya di bulan ini, tapi sepanjang tahun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan, tadi yang pertama kali first raise hand adalah Saudara Faizal Rifaldi. Kepada Saudara Faizal Rifaldi, silakan kalau ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Apa ada? Kalau tidak ada, saya ke pertanyaan lain dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Saudara Hadril Busudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah pembedahan jantung Nabi Muhammad SAW di dalam Masjidil Haram atau di luar masjid? Nah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah, berkaitan dengan peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW, ada 2 riwayat. Yang pertama ketika itu beliau belajar di Hijr Ismail, yang tentunya berada di Masjidil Haram. Yang kedua, beliau berada di rumahnya Ummu Hani, sehingga beliau bukan di dalam masjid tapi di dalam rumah. Wallahu a'lam mana yang sahih, tapi yang jelas beliau diisrakan dari Masjidil Haram. Di sini menunjukkan bahwasanya Masjidil Haram itu bukan bangunan masjidnya doang, apalagi di masa Nabi SAW
masjid itu nggak ada bangunannya. Yang ada Ka'bah, kemudian ya udah ada halaman luas yang mengelilinginya, yang dipagari oleh tembok rumah warga. Seperti itu. Jadi kalimat Masjidil Haram ini adalah untuk tanah haram itu sendiri, bukan untuk masjidnya. Sehingga Nabi berangkat nggak harus dari Hijr Ismail, bisa jadi riwayat Ummu Hani atau riwayat dari rumahnya Ummu Hani yang tadi atap rumahnya dibukakan kemudian Jibril masuk, itu yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz atas penjelasannya. Ya, untuk saudara Faizal Rifaldi, apakah sudah ada mau bertanya langsung? Kalau belum ada, saya persilakan kepada Ibu Yuliza Bekasi. Silakan kalau mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faizal dulu ya. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Alhamdulillah, Ana mendapat kesempatan bertanya untuk pertama kali setelah mengikuti kajian Ustadz Syafiq pada hari ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara meyakini masyarakat untuk apa Isra Mi'raj ini, bahwa tidak ada yang merayakan gitu, Ustadz. Halo? Naam. Iya. Halo, Ustadz. Siap, Mas Faizal. Jadi berkaitan dengan perayaan Isra Mi'raj ini? Ya, Ustadz. Naam. Mungkin itu aja pertanyaan Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kadangkala memang kekurangan kita dalam melaksanakan perintah itu dibungkus dengan perayaan-perayaan. Di dalam agama kita ada dua perayaan yang memang untuk bersenang-senang, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di situ kita merayakan, artinya bersenang-senang setelah ibadah. Adapun berkaitan dengan Isra Mi'raj yang masih banyak mungkin umat Islam yang merayakannya, bagaimana sekarang yang perlu disampaikan kepada masyarakat ini bahwasanya Nabi alaihissalam tidak pernah merayakan pesan ini. Lihat Abu Bakar, ngerayakan enggak? Rasulullah SAW pernah mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَئِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Akhirnya umat jadi bingung. Apalagi orang awam yang dia nggak paham dengan dalil-dalil. Maka Nabi memberikan arahan ketika itu, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnahnya para khalifah setelah aku, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali. Pegang, gigit dengan gigi geraham kalian. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Jadi insya Allah kita melihat semangat umat Islam untuk beribadah itu sangat besar sekali. Mungkin peristiwa Isra Mi'raj ini mereka memperingatinya karena semangat ibadah. Tinggal sekarang bagaimana semangat itu diarahkan kepada yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Bukan sibuk merayakan tanggal peringatannya. Bukan. Tapi merayakan hasil dari Isra Mi'raj itu dengan sholat 5 waktu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat agar mereka lebih kritis lagi ya. Cobalah. Soalnya kadangkala perang nih yang merayakan menyalahkan yang tidak merayakan. Dianggap mereka tidak mencintai Nabi SAW, mereka tidak senang dengan sholat, mereka tidak mengagungkan peristiwa ini. Dan sebaliknya yang ini menyalahkan yang itu. Udahlah, berhenti menyalahkan. Terus gimana? Mengikuti yang benar, ikutin bagaimana Nabi Muhammad SAW merayakan Isra Mi'raj ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas penjelasannya.
Saya beralih ke kolom chat dulu sebelum ke Bu Yuliza ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Rizka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya bahwa niat sholat itu hanya di dalam hati dan tidak dilafazkan. Dan Rasulullah SAW sholat tidak menggunakan bacaan usolli. Apakah ada hadis yang bisa membuktikan itu Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara apakah ada hadis yang menjelaskan Nabi itu nggak pakai usolli ketika sholat? Nggak ada. Kalau ada kita pakai usolli. Karena tidak ada itulah kemudian kembali kepada hukum asalnya bahwasanya niat itu di hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imra'in ma nawa. Semua ulama sepakat bahwasanya sholat itu harus niat. Wajib niat. Itu syarat sahnya sholat. Dan ibadah yang lainnya. Niatnya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama. Niatnya itu niat sholat. Niatnya itu usolli fardal maghrib, niat sholat maghrib. Tapi itu di hati maksudnya. Niatnya itu seperti itu. Kita niat mau sholat maghrib. Nggak harus pakai bahasa Arab niat itu. Mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa apa, artinya kita niat untuk melaksanakan sholat. Karena berkaitan dengan amalan hati. Adapun berkaitan dengan talaffuz bin niyah, meniatkan dengan lisan, memang ada sebagian madhab yang menganggapnya itu dianjurkan. Karena hal itu akan lebih menguatkan hati, akan lebih mengkhusyukkan hati kita. Tapi pendapat yang lebih kuat, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, di mana tidak ada satupun dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW membaca usolli dengan lisannya, atau beliau menyuruh sahabat ketika mau sholat untuk membaca itu. Pernah ada kejadian di masa Nabi alaihi salatu wassalam, seorang sahabat yang sholat, tapi sholatnya buruk sekali. Sampai 3 kali ditolak sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Engkau sholat, engkau belum sholat. Terakhir sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadhi." Aku nggak bisa lagi sholat yang lebih baik dari yang aku kerjakan itu. Fa'allimni, ajarkan kepada aku sholat. Kita lihat sekarang nih, sahabat yang tidak ngerti sholat diajarin sama Nabi alaihi salatu wassalam, yang mendapatkan wahyu perintah sholat ketika Isra Mi'raj. Nabi mengatakan kepada sahabat ini, "Idza shallaita fastaqbilil qiblah." Kalau engkau sholat, menghadaplah ke kiblat. Kemudian thumma kabbir. Setelah itu bertakbir. Nabi tidak mengatakan kepada dia, ucapkan usolli. Nabi menyuruh dia takbir. Kenapa? Karena secara sepakat niat itu di hati. Artinya semua sepakat kalau orang tidak mengatakan usolli, sholatnya sah, iya. Tinggal sekarang, apakah usolli ini termasuk disyariatkan? Ini yang menjadi pembahasan di mana Nabi SAW kalau dilihat beliau mewajibkan niat, tapi beliau tidak menyuruh orang untuk melafatkan niat itu dengan lisannya. Begitu pula tatkala kita mau wudu, tatkala kita mau bersedekah, semua ada niatnya. Di mana? Di hati. Karena niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Lisan yang mengatakan Allahu Akbar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, jelas sekali Pak Ustadz, jazakallah khair. Saya persilakan kepada Bu Yuliza bila ingin bertanya langsung pada Pak Ustadz. Ya, syukur jazakallahu khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan Ustadz, izin ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama, apakah 2 rakaat sholat syuruk itu sama dengan sholat duha yang 2 rakaat yang bersedekah untuk 360 sendi kita? Nah, yang kedua, misalnya kita sholat zuhur, kemudian karena alasan takut macet nantinya gitu di jalan karena naik kendaraan umum, kita menjamak sholat asar. Nah, tapi ternyata di stasiun kita mendapati azan asar, Ustadz. Apakah kita harus sholat asar lagi atau sudah cukup yang tadi, Ustadz? Masya Allah. Nah, demikian barakallahu fiik. pertanyaannya.
Mohon pencerahannya Ustaz. Siap. Syukron, jazakallah khair. Wa iyyaki, barakallahu fi. Nah, jamaah, ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan salat syuruk tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullah, kemudian dia duduk di tempat salatnya mengingat Allah sampai matahari terbit, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia akan dapat pahala umrah dan haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Baik. Pelaksanaan sholat syuruk ini nggak harus di masjid. Bisa jadi orang itu duduk di masjid sampai matahari terbit, kemudian dia pulang, sholatnya di rumahnya. Hanya saja 2 rakaat itu adalah ibadah yang bersambung dengan duduk tadi. Maka dikenal dengan sholat syuruk. Dan sholat syuruk itu juga sholat di awal waktu duha. Sehingga seorang yang sudah sholat syuruk tadi atau sholat duha di awal waktunya, setelah dia duduk mengingat Allah sampai matahari terbit, insya Allah itu sudah bisa melunasi pembiayaan sandi-sandi yang dia pakai di tubuhnya. Tapi kalau dia mau sholat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, bebas. Tapi yang jelas ini kan bicara tentang bisa nggak 2 rakaat syuruk itu bukan menggantikan, membayar sendi-sendi yang kita pakai itu dengan 2 rakaat tadi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan cukup untuk membayar itu 2 rakaat sholat duha. Insya Allah sudah bisa. Tinggal bagaimana kita meniatkannya untuk menjadikan itu sholat duha. Dan memang itu sholat di awal waktu duha ya. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan orang yang menjamak sholat. Ahibati fillah. Karena memang biasanya orang sudah mulai kerja dari pagi. Orang kebanyakan kan. Kemudian maghrib sama atau asar ke maghrib ke isya itu tidak berjauh. Tapi waktu isya dikasih waktu yang cukup luang. Kalau kita lihat, Allah ingin memberikan kemudahan. Di mana Allah memperbolehkan antara zuhur sama asar itu dijamak. Sehingga siang hari itu sholatnya cuma sekali, zuhur sama asar. Yang malam hari juga bisa dijamak. Maghrib sama isya jadi satu waktu seakan-akan. Itu diperbolehkan karena sebab. Sebabnya itu apa? Dia sebab yang membuat kita sulit kalau tidak menjamak waktu sholat itu. Kesulitan kita. Ada hajat yang mendesak. Orang sakit. Kalau tadi mungkin disebutkan orang yang takut terjebak macet. Ya. Dia melakukan sholat jamak. Maka diperbolehkan sebenarnya dia melakukan jamak tersebut. Tanpa qasar. Ingat, memendekkan sholat itu sebuah kekhususan buat musafir. Adapun jamak itu karena kebutuhan. Nggak musafir pun boleh jamak. Terus kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana kalau dia takut macet sehingga dia menjamak waktu zuhur dan asar. Asarnya dijamak takdim, ditarik ke waktu zuhur. Tapi alhamdulillah ternyata nggak macet. Dia sampai stasiun dikatakan, alhamdulillah sampai stasiun itu terdengar azan asar karena nggak macet. Apakah wajib sholat asar lagi? Nggak wajib. Kalau dia mau sholat jadi sunnah, tapi nggak wajib. Nabi SAW pernah melihat ada sahabat di masjid habis sholat subuh, dia nggak sholat. Ditanya sama Nabi SAW, kalian muslim nggak? Muslim ya Rasulullah. Loh kok nggak sholat? Kami udah sholat di tempat kami tadi. Jadi sholat di tempatnya, kemudian baru ke Masjid Nabawi. Atau baru ke tempat Nabi SAW. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, kalau kalian sudah sholat di tempat kalian, lalu kalian mendatangi tempat ibadah masjid, maka sholatlah bersama mereka. Tapi tidak wajib, artinya seharusnya dia sholat kalau memang dia di masjid. Tapi kalau nggak di masjid, seperti pertanyaan tadi, mungkin dia di luar, kemudian dia dengar waktu adzan, udah nggak wajib lagi buat dia sholat karena dia telah melaksanakan sholat itu secara sah. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz atas penjelasannya, sangat detail sekali. Ini saya kembali ke kolom chat, ada yang bertanya tentang mengenai fikih sholat Pak Ustadz dari Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Dalam kitab Hisnul Muslim ada doa istiftah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu bagaimana caranya Ustadz? Dibaca 1 kali atau 3 kali?
dan dipisah masing-masing atau digabung? Mohon penjelasannya Ustaz, barakallahu fikum. Na'am, barakallahu fikum. Ahibati fillah, berkaitan dengan doa istiftah ya. Doa istiftah ini banyak sekali yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tadi mungkin doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa dibaca cukup sekali sebenarnya. Ketika dia membaca hal itu sekali, dia sudah bisa langsung masuk ke membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jamaah, ada bacaan-bacaan yang lainnya yang mungkin seorang muslim itu berusaha untuk menghafalkan supaya dia tidak fokus dengan satu bacaan. Karena kadangkala kalau dia membaca satu bacaan itu udah seperti air ya, udah biasa, bahkan dia nggak fokus pun akan diucapkan dengan lisannya. Maka hendaklah dia membaca doa yang lainnya atau menghafalkan yang lainnya, mengatakan umpamanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Atau doa yang lainnya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi itu doa-doa dihafal dan masih banyak lainnya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu membantu kita untuk lebih khusyuk, untuk lebih fokus. Tapi kalau mamanya orang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, hanya itu yang dia baca, ya nggak apa-apa. Nggak baca pun nggak apa-apa. Orang nggak baca pun dia langsung Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kita lebih baik lagi dalam sholat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, ini ada pertanyaan dari kolom chat terkait dengan Isra Mi'raj, Pak Ustadz. Nah. Yang pertama, Bismillah, saya baru belajar. Berarti sebelum Rasulullah sudah ada perintah sholat kah? Nabi-nabi yang sebelumnya di dalam kitab-kitab terdahulu perintah-perintahnya. Dan kemudian mengapa yang menyarankan untuk mengurangi waktu sholat itu adalah Nabi Musa alaihissalam? Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin untuk bagian pertama tadi udah dijawab ya, ketika materi bahwa para nabi sebelumnya sudah sholat ya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan wa awsani bis salati waz zakati. Wa awsani bis salati waz zakat. Kemudian kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Untuk apa Ka'bah itu sebenarnya? Baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina waruka'is sujud. Itu rumah Allah Azza wa Jalla untuk tawaf, untuk orang iktikaf, untuk orang yang ruku' dan sujud. Jadi kalau dikatakan para nabi semuanya sholat, nah semua nabi sholat. Tinggal bagaimana sholat mereka, wallahu a'lam bissawab, secara detailnya, bacaannya apa saja, tapi di situ ada ruku', di situ ada sujud. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Ketika Allah mengatakan, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, tunduklah kepada Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan kita juga tahu Masjidil Aqsa sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Di mana disitulah para nabi sholat tadi. Disebutkan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka berada di Syam, di daerah Masjidil Aqsa sana. Baik. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, kenapa Nabi Musa alaihissalam yang yang memberikan masukan kepada Nabi alaihissalam? Karena Nabi Musa yang bertanya. Yang bertanya itu Nabi Musa. Ditanya di langit ke-6. Kan di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian turut ke langit ke-6. Jadi sebelum ketemu nabi-nabi yang lainnya, beliau sudah
bertemu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Musa termasuk Nabi yang penyabar sekali. Bagaimana Allah menyuruh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk bersabar seperti sabarnya Nabi Musa dan ulul azmi minar rusul. Bahkan beliau pernah mengatakan, laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fasabar. Nabi Musa itu udah disakiti sama kaumnya lebih parah dari ini dan beliau bersabar. Dan ini menunjukkan pula bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu nabi yang jumlah pengikutnya banyak. Bahkan di hadis tatkala Nabi alaihissalam melihat orang-orang di padang mahsyar, ditunjukkan kepadanya rombongan yang banyak sekali. Bertanyalah Nabi Muhammad SAW, siapa ini? Ini Musa bersama kaumnya. Wallahu a'lam bishawab ya, kok Nabi Musa, tapi memang ketemunya sahabat Nabi Musa di langit yang ke-6 sebelum ketemu nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Nabi Musa juga mengalami masa yang sangat sulit dalam menyampaikan agama Allah ini. Mungkin itu yang membuat Nabi Musa kemudian mengusulkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meminta dispensasi dari Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Pak Ustadz. Suatu ilmu baru ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini saya kembalikan lagi, ada yang ingin bertanya langsung kepada Saudara Muhammad Wisnu Maulana. Silakan kalau mau bertanya. Wa fiik wa barak. Ahlan wa sahlan. Na'am, tafadhal. Anda mau tanya Ustaz tentang doa dalam sujud. Apakah boleh sujud apakah boleh setiap sujud itu berdoa, dan apakah boleh di setiap sujud itu kita rutin dalam berdoa Ustaz? Misalnya Anda berdoa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, apa boleh dirutinkan Ustaz? Nah. Dan pertanyaan kedua Ustaz. Anda pernah dengar pakai baju, kalau pakai kostum, kalau sholat di gulung itu makruh ya Ustaz ya? Pakai baju, lengannya digulung. Nah iya Ustaz, itu makruh ya Ustaz ya kalau digulung? Nah, hukumnya gimana Ustaz kalau pakai sarung? Kan sarung itu kan pakainya digulung Ustaz ya? Mohon pencerahan ya Ustaz. Gimana? Kan kalau pakai sarung, iya. Digulungnya itu bukan di atasnya, di bawahnya yang digulung. Oh, di bawah Ustaz. Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, iya jamaah. Ini ada dua pertanyaan dari Akh Maulana ya. Yang pertama berkaitan dengan doa ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'idza sajadtum fa'aktsiru fihi minad du'a." Ketika kalian sujud, perbanyak doa. Ya udah, perbanyak doa. Mau doa apa aja? Tadi mau mendawamkan Rabbana atina fid dunya hasanah, mau baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, mau baca doa-doa yang lainnya, silahkan. Jadi kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa ketika sujud. Namun perlu diperhatikan, orang itu kalau sholat berjamaah, maka dia harus mengikuti imam. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'idha kabbaral imam fakabbiru. Kalau imamnya takbir, kalian ikut takbir. Fa'idha rafa'a farfa'u. Kalau imamnya mengangkat, kalian ikut mengangkat. Karena jangan sampai ada orang-orang yang punya doa panjang ketika sujud, dia mau menyelesaikan doanya padahal imamnya udah berdiri. Sedangkan dia diwajibkan untuk mengikuti imam. Jadi kita mau baca doa apa ketika sujud, silahkan antum yang mau baca ya. Antum yang mau mendawamkan silahkan. Tapi bukan kita membuat satu doa baru yang kemudian orang-orang diwajibkan untuk membaca itu. Enggak. Artinya ini waktu bebas berdoa, apa yang diminta juga bebas. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehkah berdoa dengan selain bahasa Arab. Yang ngerti bahasa Arab, berdoalah dengan bahasa Arab, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan kalau bisa doa-doa yang memang diajarkan sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun berkaitan menggulung, jadi memang ketika sholat itu dianjurkan
orang itu semuanya ikut sujud. Jadi pakaiannya itu nggak ada yang digulung, semuanya ikut sujud. Rambutnya pun disunahkan untuk dilepas. Ketika orang punya rambut, jangan dikuncir rambutnya. Biar rambutnya itu kena tanah. Ini buat laki-laki yang rambutnya panjang di masa lalu ya. Beda dengan perempuan yang rambutnya di dalam kerudungnya. Jadi yang dilarang itu atau dimakruhkan itu adalah menyingsingkan baju, itu yang dilarang. Jadi kalau pakai sarung, memang sarungnya kan diikatnya di atas gitu loh. Jadi yang dilarang itu yang di bagian bawah supaya dia ikut sujud ketika sujud semuanya. Namun mereka yang pakai celana di bawah mata kaki hendaklah dipelingkis untuk berada di atas mata kaki, karena kita tahu ancaman yang berat buat orang-orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa Allah mengistimewakan perintah sholat itu ke Sidratul Muntaha? Kenapa tidak diperintahkan juga ibadah lain seperti puasa, haji, dan zakat? Dan dikatakan malaikat itu ikut sholat berjamaah ketika sholat subuh. Bagaimana dengan waktu sholat-sholat yang lain seperti zuhur, asar? Apakah malaikat ikut serta berjamaah juga Pak Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Yang pertama, kenapa kok hanya sholat yang pakai Isra Mi'raj? Ini membuktikan kalau sholat ini spesial. Nggak main-main. Sehingga tadi disampaikan terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama tentang keislaman orang yang meninggalkan sholat. Itu diperselisihkan. Sebagian mengatakan keluar dari Islam ketika dia nggak sholat sama sekali. Tapi sebagian mengatakan dia masih muslim. Jadi ini menunjukkan sholat ini adalah kewajiban yang sangat agung sekali. Sampai-sampai tadi Nabi Muhammad SAW dipanggil sama Allah, dibawa sama Jibril menuju ke Sidratul Muntaha. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tingkatannya ini, sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya ayul amali afdal, amalan apa yang paling mulia, beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Kemudian nanti tadi juga disampaikan bahwasanya yang pertama dihisap pada hari kiamat bukan puasanya, bukan zakatnya, tapi yang pertama dihisap adalah salatnya. Barakallahu fikum. Kemudian kalau tadi dikatakan pertanyaan yang kedua tentang menjadi makmum ya. Sebenarnya pada waktu kejadian setelah diwajibkannya salat, yang jadi imam itu Jibril. Nabi bermakmum kepada Jibril. Untuk menunjukkan waktu sholat. 2 hari aja. Maka Nabi SAW menyebutkan, Ammani Jibril marratain, 2 kali Jibril mengimamiku ketika di Mekah. Yaitu, yang pertama dimulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan waktu yang di awal waktu. Kemudian di hari kedua, Jibril mengimami Nabi SAW, itu di akhir waktu. Untuk menjelaskan kepada Nabi SAW, waktu sholat itu di antara 2 waktu. Antara yang kita kerjakan hari ini, sama yang kemarin. Seperti itu. Jadi bukan malaikat itu ikut sholat tiap hari, tiap waktu sholat. Itu kejadian tadi, di awal diwajibkan sholat kepada Nabi SAW. Adapun di langit sana, Rasulullah SAW mengatakan, Attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Ma min maudhi'i arba'i asabi. Tidak ada satu tempat yang luasnya 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku atau sedang sujud meletakkan keningnya di sana. Jadi mereka sholat. Jadi langit ini dipenuhi dengan malaikat yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tadi juga Nabi melihat Baitul Ma'mur yang tiap hari masuk ke rumah ibadah itu 70.000 malaikat yang kemudian mereka kalau keluar nggak pernah balik lagi. Dan ada yang mengatakan Baitul Ma'mur itu setara dengan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ini saya kembali ke ada yang raise hand Pak Ustadz. Kebetulan ada Dr. Yunita Pak Ustadz. Untuk Dr. Yunita, silakan Dr. Yunita untuk bertanya langsung pada Pak Ustadz. Ya, terima kasih Dr. Dani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik, Dok. Terima kasih Pak Ustadz, saya dikasih kesempatan ini. Pak, jadi saya gini Pak, saya ingin bertanya Pak, kan seringkali itu kan Jakarta macet ya, walaupun mungkin akhir-akhir ini pandemi nggak macet. Cuman kemarin saya sampai 2,5 jam tuh di jalan. Allah. Nah jadi Pak, habis asar kita di jalan, pas maghrib, aduh lewat maghrib nih Pak, mendingan kita sholat di mobil, tapi dari masjid jauh, karena di tol kan kalau macet nggak bisa ke pinggir kiri kanan. Nah itu bagaimana Pak, sebaiknya apa? Kan kalau kodok juga enggak Pak, syarat kodok Ibu juga. yang belum sholat asar apa maghrib? Maghribnya? Misalnya dari maghrib nih, maghrib. Saya pulang jam 5 misalnya. Terus di jalan tuh sampai 7:30, kan maghribnya kelewatan tuh Pak. Nah. Jadi berarti kan di jalan itu kan dalam kondisi macet itu jam dari mulai maghrib ada 6:18 sampai ke masuk waktu isya akhirnya habis, gitu ya. Sampai ke isya, masuk isya tuh 7:30 belum sampai rumah nih. Betul. Nah itu masjid juga susah. Jadi artinya ke pinggir jalan juga nggak bisa. Kadang-kadang waktu masjid masih ada maghrib saya berhenti. Tapi ini kondisinya nggak bisa. Nah itu gimana Pak? Apakah kita mendingan sholat pakai tayamum, kita sholat aja di masjid, atau kita jamak kan sama isya? Yang jelas jamak kan nggak boleh ya Pak ya. Di jamak kan nggak boleh karena kan syaratnya harus 80 km. Nah itu bagaimana Pak sebaiknya, atau gimana ya Pak? Saya sering mengalami hal itu. Terus yang kedua Pak, kalau misalnya kita sholat kadang-kadang kan nggak sengaja, kadang-kadang berdiri kakinya kebuka tuh Pak kakinya. Nah saya pernah baca bahwa itu tidak nggak membatalkan sholat, nggak usah diulang sholatnya. Nah mungkin itu pertanyaan keduanya Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, Masya Allah. Ya jamaah, ini kayaknya buat orang-orang Jakarta yang tinggal di Jakarta, yang hidup macet terus, Masya Allah. Tapi mereka menikmatin kemacetan Jakarta, Masya Allah. Tapi tetap harus peduli sama ibadah kita. Apa yang harus dilakukan ketika seorang macet di tol? Tadi dokter menyebutkan bahwasanya minggir nggak bisa. Berhenti nih mobil. Jadi ada beberapa kondisi macet. Ketika memang berhenti mobilnya itu, nggak jalan, maka sholatlah di sebelah mobil atau di dalam mobil. Hanya catatannya, syarat dan rukun sholat harus dipenuhi semuanya. Tadi dokter ini saya tanya, apakah boleh tayamum? Kalau ada air nggak boleh tayamum. Kalau ada air nggak boleh tayamum. Bisa pakai air segelas gini. Tayamum wudhu bisa. Wudhu. Kalau wudhu itu dianjurkan 3 kali, mungkin kita cukup sekali-sekali dengan air ini atau dengan disemprotan ya. Yang penting kita harus berwudu ketika ada air. Dan insya Allah air ada. Karena orang yang macet sudah persiapan air untuk minum sebenarnya. Insya Allah air ada. Itu yang pertama. Kemudian pelaksanaan sholatnya. Kalau bisa dia berdiri, kan kondisi orang macam-macam. Ada yang punya supir. Ada yang kadang kala nggak punya supir, tapi mobilnya berhenti. Sehingga dia bisa turun, dia sholat di sebelah mobilnya. Kalau bisa. Ini kita bicara kalau bisa ya. Kalau nggak bisa banjir Ustadz. Bisa nggak naik kap mobilnya? Kita berusaha. Kalau nggak bisa ya udah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi ingat tetap menghadap kiblat. Cari kiblat. Menghadap ke kiblat. Kalau memang nggak bisa berdiri. Karena kondisi tadi. Sholatnya. Dalam kondisi menghadap kiblat. Walaupun dalam kondisi duduk. Itu yang perlu dilakukan. Tadi dokter sempat tanya, kan nggak boleh dijamak. Sebenarnya boleh dijamak. Ketika kondisi macet itu, dokter boleh meniatkan aku jamak sama isya. Loh, bukankah ada aturan nggak boleh kurang dari 80 km? Itu untuk qashar, dok. Qashar itu dispensasi spesial buat musafir. Adapun jamak menggabungkan sholat, ingat qashar itu memendekkan sholat. Adapun jamak menggabungkan sholat itu diperbolehkan karena kebutuhan. Dokter yang mau operasi, dia lihat ini kayaknya akan keluar waktu sholat Ustaz. Boleh jamak, tapi nggak boleh di qashar. Sehingga kalau dokter tadi meniatkan, ya Allah kayaknya anak sholatnya di jamak aja. Karena kalau sholat di sini nggak sempurna, ya tempatnya nggak memungkinkan ini itu. Niatkan jamak nggak ada masalah. Tapi tadi bukan karena dibiasakan, tapi karena keadaan dan kondisi. Terus pertanyaan yang
terakhir dokter tadi sebutkan ketika tersingkap auratnya sedikit kemudian dibalikin nggak ada masalah. Jadi tersingkapnya aurat ketika sholat kemudian ditutupkan kembali itu tidak mempengaruhi kesahan sholat ya. Kecuali dibuka terus nggak ditutup-tutupin. Tapi kalau tahu terbuka kemudian bajunya diturunkan, insya Allah sholatnya tetap sah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Dokter Dani. Ya, Pak Ustadz, mohon izin, ini kita sudah 14.38. Pak Ustadz bisa sampai jam berapa ini? Soalnya kita ini udah mau adzan di sini, Dok. Mungkin ini yang terakhir ya, Pak Ustadz. Siap, ya? Dok. Nah. Maaf ya, Bu. Jadi ini saya ada pertanyaan terkait dengan sholat, ibadah sholat, Pak Ustadz. Jadi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa malas untuk sholat dan bagaimana jika meninggalkan sholat dengan sengaja? Apakah Allah menerima taubatnya? Bagaimana jika lupa untuk sholat sedangkan sudah berakhir waktunya? Dan apakah dikategorikan ikhlas kalau kita paksakan untuk melakukan semua ibadah wajib atau sunnah karena terasa berat? Barakallahu fikum. Ini bukan satu pertanyaan, Dok. Kayaknya 4 pertanyaan ini, Dok. Mohon diingatkan, Dok, ntar pertanyaannya, Anda nggak sempat nyatet ya. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana menghilangkan kemalasan kepada sholat. Dengan berdoa. Meminta kepada Allah. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi j'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Minta sama Allah. Agar menjadi orang yang mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, orang itu akan semangat ketika tahu pahala dan mengetahui ancaman. Orang itu kalau tahu ancamannya, dia akan takut. Tahu pahalanya, dia akan semangat. Maka hendaklah orang ini mempelajari untuk menghidupkan semangat itu. Dapat apa sih aku kalau sholat? Kalau aku nggak sholat, aku diapain? Maka insya Allah dengan cara seperti itu akan tumbuh semangat dalam beribadah. Bukan hanya sholat ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kita perlu adanya kawan-kawan yang semangat sholat. Jadi kalau antum kumpul sama kawan yang nggak sholat, udah males sholat, kawannya nggak sholat, habis sudah. Tapi kalau kita males sholat, kawannya semangat sholat, insya Allah kita termotivasi untuk sholat bersama mereka. Adapun pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Apakah kalau dia bertobat Allah akan menerima tobatnya? Nah, Allah itu menerima semua tobat hamba. Walaupun dia meninggalkan sholat, walaupun dia melakukan kesyirikan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Asalkan dia taubat dengan taubatan nasuha, kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan orang yang lupa sholat. Dia lupa sholat. Terus gimana? Apa yang harus dia lakukan? Tahu-tahu sudah keluar waktunya. Ingat, ada orang yang lupa sholat karena dia menunda-nunda waktu sholat. Maka dia berdosa karena menunda waktu sholat. Nanti itu tahu keluar waktunya. Tapi ada orang yang lupa. Karena lupa, dia pikir dia sudah sholat. Atau ketiduran. Maka bagaimana cara dia menggantikan sholatnya? Dia sholat tatkala ingat. Atau tatkala dia bangun. Cukup itu. Terus ada satu lagi, Dok. Ikhlas, iya ikhlas tadi ya. Berkaitan dengan orang, gimana kalau sholat merasa terpaksa. Kita itu awalnya, sholat itu mungkin terpaksa. Diterima enggak? Kalau engkau mengharap ridha Allah, diterima. Memang orang itu berat melaksanakan sholat. Tapi tatkala engkau seperti seorang yang kerja sekarang, awal kerja, berangkat jam 6 ya, pulang jam 4 sore, capek, tapi lama-kelamaan enjoy. Bagaimana sekarang agar engkau tidak lagi terbebani dengan sholat? Karena ada orang 60 tahun sholat, sholatnya masih berat buat dia. Engkau belum enjoy sama sholatmu. Berarti ada masalah dengan keimanan. Yang akan membuatmu ringan sholat ketika engkau mencintai Allah Azza wa Jalla. Engkau mencintai Rasul SAW. Jadi, engkau akan merasa nyaman dengan ibadahmu. Tapi kalau bicara berat ya, orang dengan adzan, ya Allah sholat lagi. Tapi engkau memerangi dirimu, insya Allah, Allah akan memberikan taufik kepadamu. Karena dengan terus beramal, semoga itu menjadi sesuatu yang indah di kemudian hari untuk dirimu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Dani. Jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan. Pak Ustadz beserta tim Pak Ustadz ya yang sudah menyediakan waktunya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ustadz beserta tim, juga para jamaah yang telah hadir pada kesempatan kajian online pada siang hari ini. Banyak sekali
interaktif sekali pertanyaannya, sangat banyak, dan mohon maaf saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan baik di kolom chat ataupun melalui yang angkat tangan atau raise hand karena keterbatasan waktu juga, dan juga memang sebentar lagi akan masuk waktu asar. Sebagai penutup, mohon izin Pak Ustadz bila berkenan untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus menutup acara ini Pak Ustadz, untuk memotivasi kita akan kejadian Isra Mi'raj dan juga ibadah sholat ini Pak Ustadz. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, apa masih online? Oh ya, baik. Karena Pak Ustadz sudah ada keperluan, maka saya izin akhiri saja. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Ustadz Syafiq beserta tim yang telah menyiapkan kajian pada siang hari ini, dan juga para jamaah, serta tentunya juga kepada Ketua Departemen Objin, Dr. Suskan Jusat, atas kesempatannya untuk agar kajian ini bisa berlangsung. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.